Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang IP address dan subnetting IPv4. IPv4 atau IP versi 4 adalah protokol komunikasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan mengirimkan data melalui jaringan khususnya internet. IPv4 terdiri dari 32 bit atau 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dengan nilai dari 0 sampai 255. Fungsi IPv4 sendiri ialah pemberian alamat, pengirim data, routing, dan fragmentasi jaringan. Langsung saja ke contoh perhitungan yang pertama ada 192.168.20.5/28. Kita langsung saja menghitung total IP dengan rumus jumlah bit IPv4 yaitu 32 dikurangi dengan jumlah prefiks yaitu 28. Jadi 32 dikurangi 28 hasilnya adalah 4. Jumlah total IP address yang tersedia adalah 2 dipangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang kita hitung di blok subnet size 28 adalah 16. Lanjut ke perhitungan subnet max, rumusnya yaitu 256 dikurangi total IP. 256 dikurangi total IP yaitu 16, hasilnya adalah 240. Jadi total subnet max atau total oktet terakhir ialah 255.255.255.240. Lanjut ke perhitungan IP network, yaitu 192.168.20.0. Kenapa 0? Karena 0 adalah perhitungan pertama dari blok perhitungan /28. Lanjut ke IP broadcast yaitu 192.168.20.15. Kenapa 15? Karena 15 adalah perhitungan terakhir dari perhitungan /28. Jadi IP range yang bisa kita pakai adalah 192.168.20.1 sampai 192.168.20.14. Karena IP pertama yaitu 0 sudah dipakai oleh IP network, dan IP terakhir yaitu 15 sudah dipakai oleh IP broadcast. Lanjut ke contoh perhitungan yang kedua ada 172.168.30.0/27. Kita langsung saja ke perumusan total IP, yaitu 32 dikurangi 27 hasilnya adalah 5. Jumlah total IP address yang tersedia adalah 2 dipangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya adalah 32. Lanjut ke perhitungan subnet max, rumusnya yaitu 256 dikurangi total IP. Jadi 256 dikurangi 32 hasilnya ialah 224. Maka total subnet max atau oktet terakhirnya ialah 255.255.255.224. Lanjut ke perhitungan IP network 172.168.30.0. Karena 0 adalah perhitungan pertama dari blok subnet /27. Lanjut ke IP broadcast yaitu 172.168.30.31. Karena 31 adalah perhitungan terakhir dari blok subnet /27. Lanjut ke IP range yang bisa kita pakai ada 172.168.30.1 sampai 172.168.30.30. Lanjut ke perhitungan contoh terakhir yaitu ada 10.10.10.80/26. Rumus total IP-nya ialah 32 dikurangi jumlah prefiks yaitu 26. 32 dikurangi 26 jumlahnya adalah 6. Jumlah total IP address yang tersedia adalah 2 dipangkat 6 sama dengan 64. Lanjut ke perumusan subnet max yaitu 256 dikurangi total IP yaitu 64. 256 dikurangi 64 adalah 192. Jadi total subnet max-nya ialah 255.255.255.192. IP network selalu dimulai dengan 0. IP broadcast, dari penghasilan pangkat total IP dikurangi dengan 1 sama dengan 63. Lanjut kita ke perhitungan blok subnet. Artinya, tiap subnet melompat pada 64 alamat atau pada total IP.
0 ditambah 64 hasilnya ialah 64. 64 ditambah 64 hasilnya ialah 128. 128 ditambah 64 hasilnya ialah 192. 192 ditambah 64 hasilnya 256. Nah, untuk mencari broadcast-nya yaitu 64 dikurangi 1 dan hasilnya 63. Lanjut, 128 dikurangi 1 hasilnya ialah 127. 192 dikurangi 1 ialah 191. 256 dikurangi 1 yaitu 255. Nah, 80 ada di rentang 64 sampai 127. Jadi, networknya adalah 10.10.10.64 dan broadcast-nya ialah 10.10.10.127. Jadi, host range yang bisa kita pakai adalah 10.10.10.65 sampai 10.10.10.126. Nah, jika sudah selesai, lanjut kita ke materi berikutnya yaitu pengertian IPv4. IPv4 terbagi menjadi dua, ada IP public dan IP private. IP public ialah alamat IP yang bisa digunakan untuk terhubung langsung ke internet, seperti email server, CCTV online. Dan IP private adalah alamat IP yang bisa digunakan dalam jaringan lokal, seperti WiFi rumah, WiFi kantor, dan WiFi sekolah. Ciri-ciri IP public ialah dipakai untuk koneksi internet global, didapat dari ISP, bisa diakses dari jaringan luar. Untuk ciri-ciri IP private ialah dipakai hanya di jaringan lokal, tidak dari ISP, dan bisa sama di jaringan berbeda. Selanjutnya saya akan membahas pengertian switch dan router. Switch ialah menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal, sementara router menghubungkan antara jaringan yang berbeda. Oke, langsung saja ke materi berikutnya yaitu praktek switch dan praktek router di Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita klik End Device yang ada di bawah. Kita langsung saja mengambil PC sebanyak 2 PC. Lanjut kita mengambil switch di network device. Saya akan mengambil contohnya yang 2960. Taruh di atas ini. Lalu kita ubah nama PC-nya terlebih dahulu supaya gampang. Coba menjadi PC 1 dan PC 2. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch dengan PC melalui kabel automatic. Kita sambungkan PC 1 dengan switch 1. Lalu switch 1 dengan PC 2. Lalu selanjutnya kita akan memasang IP di setiap PC 1 dan PC 2. Kita kembali lagi ke contoh perhitungan untuk melihat IP yang sudah kita hitung tadi. Nah, kita akan memakai blok subnet yang pertama yaitu 0 sampai 63. Lanjut kita kembali ke Cisco untuk memasukkan IP-nya. Kita langsung saja klik PC 1, ke desktop, dan ke IP configuration. Dan langsung saja kita masukkan IP dan subnet mask-nya. 10.10.10.61 dan untuk subnet max-nya ialah 255.255.255.192. Lalu ke PC yang kedua, kita ke desktop dan ke IP configuration. Lalu kita isi IP-nya sama seperti PC 1 tadi. Subnet max-nya ialah 255.192. Setelah selesai mengisi alamat IP di PC 1 dan PC 2, saya akan mencoba melakukan tes koneksi antara PC dengan menggunakan perintah ping.
Caranya kita ke PC 1, klik desktop dan command prompt. Lalu kita ketikkan ping, kita masukkan IP PC 2 yaitu 10.10.10.62. Lalu kita klik enter dan sudah terhubung. Kita juga bisa mengirim tes koneksi dengan cara yang lebih cepat, yaitu klik bagian surat dan taruh ke PC 1 dan ke PC 2. Jika sudah sukses terkirim, artinya PC 1 dan PC 2 tersambung. Selanjutnya saya akan membuat satu contoh lagi di sebelahnya. Kita ke end device untuk mengambil PC. Saya akan mengambil 3 PC. Lanjut kita taruh switch yang kedua di sampingnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch dan 3 PC ini menggunakan kabel seperti kabel pertama, yaitu kabel automatic. Seperti contoh yang pertama, kita akan mengisi IP 3 PC ini terlebih dahulu. Kita kembali ke contoh perhitungan. Di sini saya akan memilih IP dari blok subnet kedua untuk PC yang berada di switch 2, yaitu 64 sampai 127. Saya akan mengisi PC ketiga menggunakan 10.10.10.66. Untuk subnet max-nya sama seperti contoh tadi, 255.255.255.192. PC keempat saya akan mengisi 10.10.10.67. Untuk subnet max-nya sama 255.255.255.192. Untuk PC kelima 10.10.10.68. Untuk subnet max-nya sama 255.255.255.192. Kita langsung saja kembali ke Cisco Packet Tracer-nya. Saya akan mengubah nama PC terlebih dahulu. Di sini saya akan mengubah menjadi PC 3 dan ini menjadi PC 4 dan ini menjadi PC 5. Kita klik ke PC 3, ke desktop, dan ke IP configuration. Lanjut kita mengisi IP yang sudah kita pilih di dalam contoh perhitungan yang tadi. 10.10.10.66 dan subnet max-nya 255.255.192. Lanjut ke PC 4 sama dengan PC 3 tadi. 10.10.10.67. Untuk subnet max-nya 192. Lanjut ke PC terakhir atau PC 5. Kita sama saja dengan PC yang sebelumnya. 10.10.10.68. Dan subnet max-nya sama 255.255.
92. Lanjut kita tes koneksi dengan menggunakan ping. Kita klik PC3, lalu ke desktop dan command prompt. Kita ketikkan ping, lalu kita masukkan IP yang berada di PC4, 10.10.10.67. Lalu kita enter. Nah, sudah terhubung. Lalu kita lanjut ke PC4. Kita akan pingkan IP yang berada di PC5. Ping 10.10.10.68. Kita klik enter. Nah, semuanya sudah tersambung. Jika kita tes koneksi menggunakan surat antara PC yang dari switch 1 dan PC yang berada di switch 2, itu tidak akan sukses atau tidak akan berhasil. Jadi, untuk menghubungkan PC dari switch 1 ke PC dari switch 2, kita memerlukan yang namanya router. Kita kembali lagi ke network device. Kita ambil router tipe 811. Kita langsung saja taruh di atas ini. Lalu kita menghubungkan menggunakan kabel automatic. Kita hubungkan dari switch 1 ke router. Dan dari router ke switch 2. Kita bisa lihat di sini ada FA00 yang tersambung ke switch 1, yang berarti itu interface dari switch 1. Dan di sini ada FA01 yang terhubung ke switch 2, yaitu interface terhubung dari switch 2. Jika punya kalian FA-nya tidak muncul, kalian bisa klik option, lalu ke preference, dan klik yang always show port labels. Lalu itu otomatis akan terlihat FA-nya. Lanjut, untuk menghubungkan switch 1 dan switch 2, kita cukup klik router, dan ke config, lalu ke fast internet 0/0. FA0/0 mengarah ke switch 1 dan FA0/1 mengarah ke switch 2. Di sini kita akan mengisi IP configuration. Nah, kita bisa ambil contoh IP-nya dari contoh perhitungan tadi. Untuk FA0/0, kita bisa pakai blok subnet yang pertama, yaitu 0 sampai 63. Dan untuk FA0/1, kita bisa pakai ke blok subnet yang kedua, yaitu 64 sampai 127. Lanjut ke Cisco lagi. Kita akan isi 10.10.10.15. Lalu untuk subnet max-nya sama seperti di awal, 255.255.192. Lanjut ke IP configuration FA01, 10.10.10.90. Lanjut ke subnet max. Ini sudah otomatis ya. Lanjut, kita klik ke setiap PC. Kita klik desktop, IP configuration lagi, dan kita isi default gateway. Sama seperti IP yang sudah kita masukkan di router. Lanjut ke PC2. Lanjut ke PC switch 2.
Nah, setelah diisi semua, kita akan mencoba mengtes koneksi menggunakan surat. Pertama-tama kita akan menghapus riwayat teks koneksi tadi. Lalu kita akan mencoba mengirimkan PC1 ke PC3. Nah, hasilnya pasti akan violent karena kita belum mengaktifkan tombol on yang ada pada router FA00 dan FA01. Nih. Setelah itu kita bisa mengtes koneksi lagi menggunakan surat dari PC1 ke PC3, dari PC2 ke PC4. Maka hasilnya akan sukses. Jadi switch 1 dan switch 2 sudah terhubung menggunakan router. Sekian penjelasan dan materi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.